bisa kita bacakan Ibu Kepala UPT serta rekan-rekan pendidik yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam rangka mendeskripsikan modul Salut Jempa Budaya Positif. Jadi saya mohon maaf, jadi saya berdiri di depan ini bukan sebagai pemateri, saya cuma melaksanakan tugas saya di modul 174 yaitu budaya positif. Kita belajar sama-sama bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah kita. Selawat dan taslim terturun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan sampai alam terang benderang saat ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi materi kita adalah diseminasi modul budaya positif. Jadi adapun sebelum kita mulai materi kita, ada beberapa pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Jadi Bapak bisa menjawab secara yang dalam hati saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Jadi kita beralih ke pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Tapi mohon memberikan alasannya. Maksudnya setuju, kita memberikan apakah hukuman yang positif seperti membersihkan, disuruh membaca dengan mengambilkan tempat tersendiri supaya anak dibilang Bapak ya ada perhatian belajar. Iya begitu. Ya, terima kasih Bu. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan ya. Jadi setuju ya bagus. Jadi mungkin ada jawaban yang lain atau kita beralih ke nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang bisa memberikan pendapat setuju atau tidak setuju? Setuju. Alasannya? Terima kasih. Di sini di poin kedua itu memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di mana di sini apabila anak diberikan hukuman atau sanksi seperti disuruh membersihkan halaman sekolah supaya anak bisa setiap hari melihat atau kebiasaannya supaya setiap sampai di sekolah melihat kalau lingkungan sekolah itu setiap hari ada tugas kita masing-masing untuk membersihkan lingkungan sekolah kita sehingga sekolah kita bisa terlihat indah. Terima kasih. Iya, jadi bagus ya jawabannya, sangat bagus. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dari poin yang ketiga itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Alasannya saya merupakan setuju. Setiap yang dilakukan anak yang berupa positif itu harus diberikan penghargaan.
tapi bukan berarti dia berikan misalnya hadiah seperti benda, tapi misalnya apalah kata-kata kita yang bisa memberikan motivasi kepada anak-anak. Ya, seperti itu. Ya, misalnya kalau dia pintar membaca, ya kita berikan acuan jempol gitu. Ya, seperti itu. Barangkali mungkin kalau masih ada yang bisa ditambahkan oleh teman-teman, silakan. Iya, terima kasih Bu, jawaban yang sangat luar biasa. Jadi hubungan itu atau penghargaan itu bisa diberikan bersifat pujian. Maksudnya mau dipuji anak, bukan cuma ada hadiah, tidak serta-merta itu penghargaan itu berupa hadiah, bisa termasuk kalimat pujian. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya topik kita dalam hari ini adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Empat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol dan nilai restitusi segitiga. Baiklah Bapak Ibu, kita belajar di disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin positif yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ini terbagi 4 bagian. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi makna disiplin di sini adalah menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan, terbagi dari teori motivasi. Teori motivasi itu tujuannya untuk menghindari hukuman. Jadi di modul ini tentang disiplin tentang hukuman untuk mendapatkan imbalan, dan ketiga menghargai diri sendiri. Adapun nilai kebijakan besar yaitu keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dalam posisi manajer itu kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Sedangkan kebutuhan dasar manusia, yang pertama bertahan hidup atau survival, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suasana atau budaya yang berkembang di sekolah sebagai cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah atau institusi yang Anda anut dan yakini untuk menciptakan lingkungan positif. Tetapi kenapa harus budaya positif? Karena melalui budaya positif dapat terbentuk lingkungan yang aman dan nyaman yang akan memberikan kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Disiplin positif, ya, jadi makna disiplin ini, disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita cenderung menghukum kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak-anak itu biasa kalau disiplin itu pikirannya berarti kita harus makan untuk mendapatkan patuh. Tetapi yang sebenarnya itu makna disiplin adalah merupakan bentuk pembelajaran. Pembelajaran untuk mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu makna kata disiplin. Jadi disiplin itu sebagai bentuk pembelajaran, bukan bentuk kepatuhan
untuk menghubungkan disiplin yang tidak nyaman untuk Anda. Baiklah, adapun nilai kebijakan seperti kita lihat di sini adalah nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi Bapak Ibu, kita lihat profil peradaban Pancasila. Ini yang pertama itu adalah berapa 6 profil peradaban Pancasila. Yang pertama bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan kita adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yang itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itulah motivasi perilaku manusia. Baiklah, sebelum kita melanjut lagi, ada lagi pertanyaan. Tindakan kita sebagai guru di sekolah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat, mungkin bisa menjawab di dalam hati, oh ini termasuk apa. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, termasuk hukuman itu. Ya, Bu. Alasannya, Bu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang di atas itu, saya merupakan saya tidak setuju dengan menjadi hukuman, karena dalam karena mungkin kita misalnya ada sisi positifnya, tapi lebih banyak nilai negatifnya. Karena maksudnya ini, kalau misalnya anak-anak selalu terlambat, kan biasa ada alasan-alasannya. Nah, sehingga mungkin kalau kita misalnya suruh menulis itu sampai 100 kali, tidak bisa media sampai 100 kali. Berarti kita lagi tambah lagi hukumannya itu sampai capek-capek itu anak bisa saja menjadi pikiran-pikiran yang lain. Ya, jadi saya merasa kita tidak boleh memberikan hukuman seperti itu bagi anak, apalagi kalau anak-anak yang kan biasanya itu ada anak memang artinya keras. Nah, jadi yang kita lihat saja anak itu misalnya kalau keras anak itu, maka kita berikan kelembutan, ya seperti itu. Ya, itu pendapat saya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Siapa yang bisa? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini ya, coba Pak Ustaz memberikan pendapatnya. Karena kalau ini diterapkan di sekolah, hukuman mengelilingi lapangan basket 2 kali, saya rasa ini memberatkan bagi
siswa. Kenapa? Karena pembinaan seperti ini tidak sesuai dengan karakter mendidik. Banyak hukuman yang bisa diterapkan bukan seperti ini. Ya, jadi termasuk apa Pak Ustaz? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi atau hukuman? Nanti kita lihat jawabannya bersama. Bisakah kita memberikan pendapatnya tidak menggunakan masker ke sekolah? Konsekuensi alasannya? Karena misalnya apabila sudah disampaikan setiap hari anak-anak menggunakan masker ke sekolah, kemudian ada anak di antara anak-anak yang tidak memakai masker, maka itu dikenakan dengan konsekuensi. Kenapa saya bilang konsekuensi? Karena itu adalah sebab atau akibatnya. Karena sudah disampaikan, baru tidak memakai masker. Iya, Itu bagus. adalah akibat. Ya, jadi Konsekuensi. yang keterangannya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi. Jadi, gantikan kertasnya teman yang telah dicoret, hukuman atau konsekuensi. Ya, nanti kita lihat jawabannya bersama. Baiklah, Bapak Ibu telah memberikan pendapatnya tentang hukuman atau konsekuensi. Jawabannya adalah mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Nah, jadi lari mengelilingi lapangan 40 kali hukuman, mulai diminta pusat karena menggunakan hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi, dan lari mengelilingi basket 10 menit untuk pelajaran pendidik termasuk konsekuensi. Baiklah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba. Jadi sekarang tiba-tiba tanpa kita ada rencana atau mau dihukum ini. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi anak-anak tidak tahu mau dihukum atau tidak, dia tidak tahu datang ke sekolah. Jadi dan tidak dilibatkan, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penerangan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa merupakan fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itulah makna kata hukuman. Sedangkan konsekuensi sudah terencana, sudah disusun. Oh, yang tidak pakai masker di sekolah akan diberikan ini konsekuensinya. Sudah tersusun, yang menumpahkan mencoret buku temannya, konsekuensinya harus diganti. Dengan konsekuensi sudah terencana dan disepakati oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Jadi guru yang buat sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sudah terencana itu konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi itu konsekuensi maksudnya kita guru yang susun dan terencana yang disepakati oleh siswa. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat yang dikemukakan oleh Koser 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah-masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti
yang mereka inginkan. Baiklah Bapak Ibu, keyakinan keras. Nah ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu tentang keyakinan keras. Keyakinan keras merupakan pemahaman akan nilai dan tujuan dari peraturan yang disusun bersama berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal sehingga akan dipatuhi dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran yang ditunjukkan dengan semangat karena termotivasi dalam dirinya. Baiklah Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini seperti saya terima materi di program CGP, ini setiap kelas kita sebelum pembelajaran, apalagi sekarang sudah masuk ke pelajaran baru, kita itu harus membuat keyakinan kelas untuk siswa-siswa kita. Keyakinan kelas ini rumusannya siswa yang buat. Jadi apabila ada yang melanggar, siswa tersebut melanggar keyakinannya sendiri. Jadi bedanya peraturan dan keyakinan adalah kalau peraturan kan seakan-akan siswa itu merasa terbebani atau merasa takut, sedangkan kalau keyakinan kelas siswa sendiri yang buat keyakinan ini supaya mereka tidak melanggarnya. Jadi sebelum kita masuk di kelas, tahu apalagi ini tahun ajaran baru, kita membuat keyakinan kelas seperti kelas apa yang Anda inginkan. Keyakinan apa? Saya kasih contoh, keyakinan kelas itu datang tepat waktu. Itu siswa sendiri yang tulis. Siswa sendiri yang tulis. Jadi kalau siswa yang terlambat kan mungkin merasa, saya sendiri yang buat keyakinan, masa saya melanggar. Itu tentang keyakinan kelas. Tidak membuat sampah sembarangan. Bisa. Itu siswa sendiri, berarti siswa akan segan-segan untuk melanggar keyakinannya sendiri. Baiklah contoh keyakinan kelas. Hadir di sekolah tepat waktu. Ini bukan guru yang buat, siswa. Jadi kita cuma membimbing siswa, membantu siswa untuk membuat keyakinan kelas. Yang kedua, duduk pada kursi yang disediakan. Jadi tidak ada yang pindah-pindah tempatnya. Mendengarkan orang lain berbicara. Jadi kalau guru yang sedang menerangkan, anak-anak itu tidak berbicara karena dia sendiri. Ya ini contoh kesepakatan atau hasil keyakinan kelas. Baiklah, saya lanjut. Ini mungkin bisa Bapak Ibu diterapkan di kelasnya Bapak Ibu. Ini merupakan suatu yang sangat bagus sekali tentang keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terbagi 4. Kasih sayang yang diterima. Jadi kasih sayang yang diterima ini adalah kita harus memberikan kasih sayang terhadap siswa-siswa kita. Tidak ada yang membentak. Pokoknya kita harus sayang kepada peserta didik kita. Penguasaan dan kebebasan dan kesenangan. Jadi ada 4 kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Baiklah, 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu terbagi 5. Jadi sebagai guru, yang pertama adalah penghukum. Jadi sebagai guru adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi mungkin di dalam hati kita, saya masuk di posisi mana nih dari kelima posisi kontrol kita sebagai guru. Adakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Oh saya di posisi ini kan saya. Saya akan di posisi teman. Ini kita sebagai guru ini pasti pernah melakukan ini. Tetapi kita dituntut untuk menjadi seorang manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita lihat di manajer apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan.
Sedangkan kita bandingkan dengan pemantau, ya apa peraturannya menyesuaikan diri. Jawab. Jadi saya tanya dulu Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, yang mana kira-kira yang ada posisi diri kita di sini? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pembantu, manajer. Kita sekarang berada di posisi mana kira-kira? Penghukum kan? Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menguatkan pribadi, tidak menghukum ini. Maksudnya kita menanyakan atau pemantau. Ini di posisi kita kira-kira berada yang penghukuman, penghukum, membuat orang merasa bersalah. Jadi intinya ada 5 posisi kontrol untuk guru. Baiklah, inilah penjelasannya. Posisi penghukum, guru yang berposisi menghukum biasanya langsung menyalahkan murid, langsung disalahkan tanpa menanyakan sebab akibatnya. Kedapatan melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tanpa mempedulikan alasannya. Dia akan berbicara dengan nada keras. Ya, jadi bersuara keras, menunjuk-nunjuk, berkata pinggang, membentak dan terlihat sangat emosional, bahkan sampai ke hukuman. Ini posisi penghukum. Sedangkan posisi pembuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru berbicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Tenang tapi kata-katanya menyalahkan murid. Sedangkan posisi teman, guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bergurau untuk mengharapkan suasana. Tercipta hubungan yang akrab lalu menyebabkan murid terkait orang ketergantungan, tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ini dari makna kata posisi teman. Posisi pemantau, guru bersuara datar, ya, lembut suaranya, tidak emosi, tidak tersangka gurau, serta mengalahkan murid-murid pada peraturan dan konsekuensi. Guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Akibatnya murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan karena kesadaran diri. Sedangkan untuk posisi manajer, ini adalah posisi yang paling ideal yang harus kita lakukan. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu lama. Guru dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid dan memecahkan permasalahannya sendiri. Akibatnya murid juga mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk di segitiga restitusi. Jadi kalau kita melakukan segitiga, ada beberapa tindakan dalam segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan keyakinan keras. Jadi kalau ada siswa kita yang terlambat ke sekolah atau tidak menjaga PR, itu kan menggunakan praktik segitiga restitusi. Dengan cara kita tanyakan dulu validasi tindakannya, keyakinannya apa yang sudah dilanggar, dan validasi kebutuhan. Ini segitiga restitusi. Baiklah, kita lihat menstabilkan identitas. Untuk membuat yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi dalam menstabilkan identitas ini,
kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kalau siswa kita yang melanggar, bisa kita menggunakan kalimat seperti ini. Ya, jadi bisa saya juga pernah melakukan seperti buat saya sekolah. Kita tidak boleh langsung kamu ini seperti ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan seperti kalimat ini. Saya juga pernah melakukan seperti masa saya sekolah. Nah, untuk validasi tindakan yang bersalah, guru kamu tidak bisa mengatakan hal yang lebih buruk. Kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita itu kalau ada yang melanggar, kita tanya dulu alasannya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kenapa kamu tidak ada tepat waktu? Ini validasi tindakan yang salah. Kita tidak boleh langsung menghukum. Dan kita juga boleh tetap berusaha menjaga sikap, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, dan bisa melakukan dengan lebih baik lagi, satu lagi. Seperti kita diperkenalkan mengulangi lagi perbuatannya dan menanyakan keyakinan jelas. Di dalam keyakinan jelas ini yang telah kita sepakati, kita tarik yang dikuasai adalah sedikitnya institusi. Di apa yang telah dilanggar oleh anak kita. Contohnya, di dalam pesan apa yang telah kita sepakati. Kelas ideal yang seperti apa sih? Kamu juga ingin jadi anak seperti apa? Ini untuk meyakinkan keyakinan kelas yang telah dilanggar anak-anak kita. Dan terakhir adalah terima kasih. Jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih atas ibu kepala sekolah dan teman-teman sejawat atas dukungan yang diberikan, karena tanpa dukungan Bapak Ibu saya tidak ada artinya. Dan sebagai kesimpulan ini dalam menghadapi siswa, kita harus menuntut siswa kita tidak boleh menuntut, tapi kita harus menuntut siswa kita menghamba pada murid. Menghamba pada murid ini bukan berarti kita harus tunduk atau patuh pada murid. Kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita mencari jati diri masing-masing. Jadi sebagai terima kasih untuk kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya, anak-anak sekalian, ini merupakan tahun ajaran baru. Anakku sudah naik ke kelas 5. Nah, jadi anak sebelum kita melangkah ke pembelajaran, kita buat keyakinan kelas dulu. Seperti kelas apa yang anak-anak inginkan. Jadi nanti Bapak akan membagikan kertas stick note. Silakan anak-anakku menuliskan keyakinannya seperti apa yang kita mau. Sudah jelas? Nah, sekarang saya akan bagikan. Oke, anak-anak sekalian silahkan tulis keyakinan kelas yang Anda ingin buat, silahkan ditulis. Ya, seperti apa? Nah, silahkan ditulis.
Ya, silakan Ibu. Ya. Sudah? Kalau sudah ya, sudah silakan ya tempel. Ya, rapikan ya. Ya, yang lain silakan. Kalau sudah. Ya. Ya, yang lain. Ya, bagus. Yang lain silakan. Ya. Apa lagi? Iya, bagus. Sudah semua? Ya, jadi cuma satu teman silakan. Oke, sudah silakan ya tempel. Ya, silakan ya. Ya, oke. Ya, jadi anakku telah menulis keyakinannya. Sekarang kita baca kembali. Harus patuh dengan guru jika disuruh. Ya, ini jadi kita harus patuh apabila kita disuruh ya. Yang kedua, ada yang menuliskan tidak boleh bermain di dalam kelas. Nah, tidak boleh makan. Tidak boleh bertengkar saat belajar. Menyiram bunga, menjaga kebersihan. Saling menghargai satu sama lain. Iya, bagus. Jadi anak-anak itu kalau menyusun kesepakatan kelas, kita harus menggunakan kalimat positif. Tidak boleh ada kata tidaknya. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh ada kata menggunakan kata tidak. Kalau sekarang kita petakan yang mana yang sama di sini, nanti kita bahas sama-sama. Perhatikan dulu. Anak-anak sekalian, setelah kita lihat keyakinan kelas yang anak-anakku telah tulis, selanjutnya kita lihat nanti kita memetakan yang mana keyakinan kelas yang telah dibuat dengan kita menggunakan kalimat yang positif. Yang pertama adalah saling menghargai. Yang kedua, ya di sini ada yang menulis tidak boleh buang sampah. Jadi kita sepakat dengan menjaga kebersihan. Nah, semangat. Ya, menjaga ya di sini lagi percaya diri.
sendiri. Terus berdoa yang kelima ya, jadi anak-anak sekalian, inilah anak-anakku keyakinan kelas yang anak-anakku susun. Nah, jadi ini bukan bapak yang susun anak sendiri yang susun Nah, jadi silakan kita baca sama-sama. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Inilah keyakinan kelas kita untuk kelas 5. Nah, karena anak sudah menulis, silakan anak naik bertanda tangan di atas. Saya bukan dari salah. Silakan. Alifah. Aisyah. Rio. Rizky. Dewa. Silakan selanjutnya. Ya, harga. Ya. Oke. Nah, inilah hasil kesepakatan kita, keyakinan kelas kita. Jadi kita anak sekalian, saya harap kita melanggar keyakinan yang kita buat sendiri, ya, paham? Ya, jadi mudah-mudahan aku dapat membantu keyakinan kita ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.